protuberan. Nah, itu pada pasien-pasien yang apa? Ya harus ada apanya Bu di perutnya? Ada cairan. Oke, ada ACS. Nah, untuk itu kan tadi ya Pak, kontur ya, protuberan, scapoid, flat, terus ada juga yang round ya atau bulat gitu ya. Kalau orang hamil gitu ya, dia bulat gitu ya. Nah, terus kemudian skin, kulitnya tidak ada strie, stretch mark. Kalau sirhep biasanya ada apa tuh? Bisa ada apa? Bisa ada kaput medusa, bisa ada apa yang kemerahan tuh kayak kayak jaring laba-laba, Spiderman kan ya. Oke ya, terus itu skin dan kontur. Terus kemudian apa? Simetri. Simetrisan. Kalau simetrisan ya, kanan dan kiri. Apalagi gerakan pernapasan. Itu torak dong nih. Kan kita abdomen. Dilihat apa? Umbilicusnya kemana? Menonjol ke dalam, inverted, menonjol ke luar gitu ya. Terus biasanya ada tidaknya apa? Hernia gitu ya, atau diskolorisasi, ada tidaknya perubahan warna di area umbilicus maupun periumbilicus. Nah, Bapak dan Ibu ada yang kerja di IGD? Ada ya, mungkin boleh sharing Pak. Kalau dia ada perdarahan intraabdomen biasanya ada apa, jejasnya kayak gimana Pak, Bu? Warnanya apa? Kebiruan gitu ya. Nah, di rongga abdomen. Biasanya nanti kita curiga ya adanya perdarahan intraabdomen. Namanya apa tandanya? Sign apa? Cullen sign ya. CU gimana nih? Cullen ya. Cullen sign. Cullen. Terus apalagi tadi udah skin, contour, simetri. Terus umbilicus ya. Terus ada tidaknya nodul atau massa ya tadi ya. Terus pulsasi atau pergerakan ya. Kalau pulsasi biasanya dilihat pulsasi apa Bu? Pak? Itu didengerin ya. Kalau bowel movement kalau yang kurus banget gitu kali kelihatannya. Soalnya kan dia khusus pulsasi ya, biasanya itu pulsasi apa? Pembuluh darah besar di area abdomen. Ada pembuluh darah vena porta ya. Ada pembuluh darah, dilihat pulsasi aorta abdominal ya, aorta abdomen. Aorta itu adanya di area apa? Kalau region abdomen deh, region abdomen ada berapa? 4. Ada yang bagi 4, ada yang bagi 9. Kalau bagi 4 ya, kanan atas, kiri atas, kanan bawah, kiri bawah. Sekarang kalau dibagi 9, bagi 9. Kanan atas, kiri atas. Kalau dibagi 9, namanya apa? Daerah hipokondria kanan, epigastrium, hipokondria kiri. Bisa nggak gambarnya? Saya tadi udah gambar. Mana ya? Sebentar. Ini 9 ya.
Ini kan dia ada kosta yang terakhir ya, Bapak dan Ibu. Diafragma, ada interkosta. Terus di sini ada umbilikus berarti bawah dikit ya. Terus kalau di sini dia ada pupis ya. Berarti umbilikusnya agak ke bawah dikit ya. Ini kan kalau bagi 4 kan gini ya. Ini kalau dibagi 4 nih ceritanya umbilikusnya di sini nih. Oh ini nih umbilikus nih. Ini kan dia bagi 4. Nah kalau dia bagi 9 nih yang di bawah tulang iga kanan itu namanya hipokondria kanan. Terus di bagian tengah nih berarti di sudut segitiga nih ya. Sini itu namanya epigastrium. Terus hipokondria kiri. Terus di bawahnya daerah apa? Lumbal kanan. Bagian tengahnya namanya umbilical. Terus lumbal kiri. Bawahnya iliak kanan. Bagian tengahnya hipogastrik. Bagian kirinya iliak kiri. Gitu ya. Jadi aorta adanya di mana? Di area epigastrik. Dia adanya di midline. Midline itu berarti tengah pusar ya. Midline agak ke sebelah kiri sedikit. Nah, berarti ini kan misalkan umbilikusnya ada 2 lagi. Misalkan umbilikusnya di sini ya. Terus ini tengah, dia ada di area epigastrik sebelah kiri. Nah, 2 cm setelah umbilikus itu nanti dia aortanya baru bercabang. Ya. Oke, itu kalau yang region perut nih. Berarti tadi untuk melihat adanya pulsasi atau pergerakan dari aorta berarti kita inspeksinya di bagian apa? Epigastrik. Oke, sekarang lanjut. Itu udah tadi ya inspeksi ya. Kalau misalkan inspeksi berarti temuannya misalkan apa? Abdomennya inspeksi tadi abdomennya tidak ada strie, bentuknya flat. Cakep dong nih Bu pasiennya. Terus habis itu tidak ada strie. Oke, oh tadi ketinggalan ya, ada tidaknya di skin itu juga menginspeksi ada tidaknya bekas luka ya. Misalkan pasien dengan apa? Kayak bekas luka operasi. Oke, inspeksi tadi secara garis besar itu ada skin, kontur, simetrisan. Tadi simetrisan termasuk melihat massa atau tidak ya. Terus kemudian apalagi umbilikus, terus ada tidaknya pulsasi. Nah, kemudian auskultasi. Auskultasi, apa yang diauskultasi? Bising usus. Oke, bising usus itu auskultasinya di mana Bapak dan Ibu? 4 kuadran. Ya, biasanya dimulainya di mana? Kuadran kiri. Right quadrant kiri. Kuadran bawah. Right lower quadrant ya. Kenapa? Karena biasanya kuadran kanan bawah ya. Iya nih lemes. Normalnya berapa Bu, Pak? Bising usus 20. Normalnya 5-30 kali per menit. Penilaiannya gimana gitu. Jadi ada sebagian ya yang bilang harus dihitung nih gitu. Nah cuma kalau penilaian tanpa dihitung nih mungkin Bapak dan Ibu udah bisa nih kali karena jam terbangnya kan tinggi. Jam terbang serem sekali Bapak dan Ibu terbang. Ada normal, hipoaktif sama hiperaktif ya. Biasanya kalau hiperaktif tuh pada yang apa? Diare. Kalau yang hipoaktif pasien-pasien post surgery ya. Atau misalkan dia ada inflamasi gitu. Nah, kalau misalkan nih pemeriksa bisa nggak mengatakan oh pasiennya nggak ada bising ususnya nih atau bising ususnya misalkan tidak ada. Nah itu kalau kita menjustifikasi itu
kita harus dengar selama 5 menit lebih gitu ya, baru nanti bisa dibilang gitu. Misalkan dia tidak ada bising ususnya gitu. Karena tadi kalau yang hipoaktif tuh biasanya dia agak lama gitu, jadi tunggu. Nah ini berarti kalau auskultasi bising usus dimulainya tadi di kuadran kanan bawah, di mana itu di dekat katup ileosekal ya. Nah, itu biasanya dia lebih sering untuk terdengar bising usus. Nah, terus kemudian kita catat nih karakternya tadi ya, ada normal, hipoaktif, hiperaktif. Kalau hiperaktif tuh sama suaranya borborikmus ya, kayak kalau lagi lapar gitu. Lapar nggak sekarang gue? Keroncong lagi. Lagi 5%. Tanya doang ya, saya juga sama nih. Terus, Sama semua. oke, auskultasi bising usus. Terus kemudian yang kedua auskultasi tadi ya, ada apa? Pembuluh darah. Berarti auskultasi vaskular. Nah, ada organ kan banyak ya. Nah, berarti ada arteri apa aja di situ? Ada arteri renalis, ada arteri iliaka, ada arteri femoralis, ada aorta. Nah, berarti di titik itu ya, batasnya di umbilikus. Di bawah umbilikus ada arteri apa aja? Yang dekat selangkangan, arteri femoralis. Naik lagi, arteri iliaka. Atasnya umbilikus ya, di kosta 11 ya, berarti ginjal kan dia kosta 11 12 posterior ya. Nah, itu arteri renalis. Terus kemudian di daerah epigastrik ada aorta. Berarti kalau nanti diminta melakukan auskultasi, Bapak dan Ibu sebut aja auskultasi vaskuler di aorta, arteri renalis, arteri iliaka, arteri femoralis. Oke, normalnya ada nggak bruit? Enggak ya, normalnya tidak ada bruit. Oke, terus kemudian perkusi apa aja? Tujuannya perkusi buat apa? Ya, bisa. Terus kemudian melihat apa? Ukuran daripada organ apakah mengalami pembesaran atau tidak. Makanya ya kemarin ada perkusi ginjal. Nah, ini nanti perkusi hepar sama perkusi limfa. Nah, secara umum itu ada namanya pemeriksaan general timpani. Karena kita ekspektasinya ketika kita melakukan perkusi di rongga abdomen, maka suara yang dihasilkan adalah suara timpani. Jadi general timpani itu perkusinya di mana? Di 4 kuadran dimulainya dari ya, berarti tadi ya bising usus di RLQ. Lemes sekali nih suaranya. Terus kemudian perkusi juga di RLQ. Oke, nanti perkusinya jangan cuma 4 titik ya, 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi perkusinya ini menurut buku pemeriksaan fisik Jarvis, perkusinya itu ini ada, karena kan kita mau lihat sebaran timpani ini di area abdomen ya. Jadi kurang lebih ada 10 boleh, 11 boleh, anyway lah ya. Nah, intinya ini kan misalkan abdomen di sini ya. Nah, ini mulainya dari sini dulu nih, Bapak dan Ibu ya. 1 dari arah dalam ke luar, terus kemudian luar ke dalam lagi, luar. Nah, ini dia membentuk apa nih? Saya juga nggak tahu bentuk apa. Dari kanan atau kiri? Dari sebelah kiri, right lower quadrant. Ini ya. Jadi ini mulainya dari sini ke sini, Dari kanan atau kiri bawah. Kanan bawah, sorry. Kanan bawah tadi ya. Jadi 1, 2, 3. Jadi diikutin urutannya aja, intinya kan dari dalam keluar, terus luar ke dalam, luar lagi, ini ke tengah, pindah kuadran ya, terus ke dalam, keluar, ke dalam, keluar ya.
Ya, ini untuk memeriksa adanya general timpani tadi ya, untuk menginspeksi bunyi timpani di 4 kuadran abdomen. Nah, untuk pemeriksaan fisik sistem pencernaan itu perkusinya ada juga untuk mengukur batas atau mengukur ada tidaknya pembesaran organ. Organnya ada apa aja? Hati dan limfa. Oke, kenapa hati juga ikutan limfa juga ikutan diperiksa? Kalau kenapa Bu kemarin kalau pada pasien sirosis hepatis bisa beresiko terjadi apa? Splenomegali. Karena apa? Lupa. Karena adanya hipertensi portal ya. Oke, sekarang hepar dulu. Hepar adanya di mana tadi? Nah, kalau kita bicara 4 kuadran, kuadran kiri, kanan, atas. Oke, kalau kita bicara 4 kuadran, dia adanya di kuadran kanan atas. Tapi kalau kita bicaranya tadi berapa? 9. Nah, dia adanya di area mana? Hipokondria kanan ya. Jadi batas bawahnya itu adalah diafragma ya. Berarti organ atasnya adalah paru. Ya, terus diafragma, terus dia hepar. Nah, keseluruhan organ itu dia dilindungi oleh apa? Tulang iga ya. Nah, jadi interkosta ya. Interkosta yang terakhir tuh biasanya kalau Bapak dan Ibu lihat ya di buku anatomi, dia ada tuh hepar sedikit ya yang ada di bawahnya. Nah, untuk panjangnya sendiri berapa panjangnya? Panjang hati, besar hati, panjang hati normalnya 6 sampai 12. Kalau untuk laki-laki pada usia dan berat badan yang sama, itu laki-laki kurang lebih 10 cm. Kalau perempuan itu bisa 6 sampai 8 cm. Kalau orangnya lebih tinggi, maka panjang hatinya itu lebih besar. Ini ukurnya di mana? Kan dia hati itu kan dia bentuknya gini ya. Gimana? Nanti agak lebih kecil gitu ya. Nah, terus kan nantinya ada 2 ya. Jadi ini di area ukurnya di mana? Mid clavicula. Oke, bagaimana cara periksanya Bapak dan Ibu? Ayo dong. Caranya apa? Diketuk dari mana? Dari atas ya. Biasanya dia batas atasnya ada di mana? Di interkosta ke 5 atau sedikit di bawah areola ya. Iya, areola gitu ya. Jadi diketuk, bunyinya apa kalau di atas? Ada saya kaget. Bunyinya apa? Tung tung tung. Tung tung. Timpani kan di abdomen. Kalau di paru-paru resonan ya. Resonan. Terus kemudian pindah nih, adanya organ berarti dia Dullness. Nah, terus kemudian dicatat tuh batas atas. Terus kemudian dari situ dullness sampai ke bawah itu timpani. Nah, itu nanti ditandain terus habis. Tapi jangan belok-belok ya. Kalau di mid clavicula ya udah di mid clavicula terus gitu. Jadi titiknya di situ. Nah, itu kemudian diukur. Itu batas hepar. Terus kemudian perkusi limfa adanya di mana?
limfa adanya di mana Bapak dan Ibu? Limfa adanya di sebelah kanan apa kiri? Kiri. Oke, kalau tadi kan di sini mid clavicula ya, kita periksanya ya. Kalau limfa itu dia adanya di posterior mid axilla. Jadi ini kan axilla nih, mid axilla ya. Ya. Nah, kita kan ada costa sampai berapa sih costa kita, Bu? 12. Nah, limfa itu dia di posterior nih. Kalau misalkan ini mid axilla ya, berarti di belakangnya posterior, di depannya anterior. Nah, posterior mid axilla di intercosta 8 sampai 11 itu ada limfa di situ. Nah, cara taunya dari mana dia membesar gitu? Kan tadi posterior mid axilla ya. Nah, tangan Bapak dan Ibu pindahin deh ke anterior mid axilla intercosta ke 11. Jadi lihat aja, susurin costa terakhir ya. Misalkan nanti ada Mas Obe nih yang jadi pasiennya gitu ya. Nah, disusurin costa dia yang terakhir, ambil mid axilla anteriornya, berarti di depannya ya. Ditaruh tangan Ibu di situ, diperkusi. Normalnya itu bunyinya timpani karena limfa itu adanya di posterior. Kalau misalkan di situ bunyinya danas, berarti terjadi pembesaran limfa. Kalau limfa membesar dia bisa ke atas, bisa juga ke depan ya. Jadi ke bagian anterior, ke bagian atas dan ke bagian bawah. Jadi tadi di mana perkusi limfa? Anterior J11. Itu letaknya di mid axilla posterior intercosta 8 sampai 11. Nah, kalau itu letaknya, kalau perkusinya di mana? Anterior mid axilla intercosta 11. Udah pusing sekali ya, ngapalin namanya nggak usah dihafal Bapak dan Ibu ya. Nah. Kalau timpani ya bentar ya dosen tanya. Ya nanti yang tanya. Ini jadi apa gitu? Ya kan pemeriksa itu menilainya 2, letaknya benar atau enggak. Kalau udah benar dia penasaran itu apa Bu namanya. Itulah Bu. Oke ya. Oke. Lanjut. Nah, kalau kemarin yang perkusi ginjal tahu ya di mana perkusinya? Perkusi ginjal. Ya, di kosta ke-12 di bagian depan apa belakang? Apa namanya? Ya, Kak, maksudnya di sudut apa itu namanya? Nih, wah pas banget nih. Nah, ini ada vertebrae. Ini ada kosta kita kan yang terakhir kan? Kosta vertebrae. Berarti apa? Sudut costovertebrae. Kan gampang kan, Bu? Enggak susah. Mau 7 menit Bu udah lewat. 7 menit lewat ya. Ya itu kan nanti pisah-pisah. Kalau soalnya kemi berarti baru ada perkusi ginjal. Oke, nah perkusi tadi selain general timpani, mengukur hepar, mengukur tadi ada tidaknya pembesaran limfa, ada special prosedur. Special prosedur itu untuk apa? Mengidentifikasi tadi apa? Ada tidaknya cairan ya pada abdomen. Apa aja pemeriksaannya Bu, Pak? Udah pada jago ini, pura-pura aja. Apa namanya?
Iya itu mah gold standar. Mau USG kita nggak usah memeriksa sih. Pembesaran hebat USG. Pusing-pusing bener. Mikirin mid anterior, aksila, aduh. Apa nama tesnya? Ada 2. Website. Cairan bahasanya apa? Wave kan tadi gelombangnya. Fluid, wave. Nah, satu lagi? Shifting dullness. Nah, gimana tuh, Bu? Shifting dullness. Naon shifting dullness teh? Naon shifting dullness teh? Shifting artinya perpindahan, dullness artinya Air. terpindah. Tadi dullness kan bunyinya. Oke, nih. Ya, kalau misalkan kan abdomen itu hollow. Hollow. Organ berongga ya. Ada rongganya ya di peritoneum. Oke, kalau dia ada cairan, maka ketika orangnya duduk, cairannya pindah kemana? Kalau orangnya tiduran, maka cairannya akan terdistribusi nih kemana? Ke samping-sampingnya kan. Nah, katakanlah ini adalah perut. Aduh, terus ini umbilikusnya nih. Nah, ini ceritanya umbilikusnya ya. Terus kemudian, Bapak dan Ibu perkusi nih, misalkan dari sebelah ini kanan ya. Kanan pasien. Nah, kanan pasien sebelah sini. Ini pemeriksanya nih. Ini palanya. Oke. Ini umbilikus. Nah, kita perkusi dari area umbilikalnya. Lakukan prosedur shifting dullness. Oke, dari sini, dari tengah. Nah, berarti tadi suaranya apa? Perkusi itu kalau di perut harusnya timpani. Oke, perkusi dari sini ke arah samping. Bunyinya berarti apa? Timpani sampai kepada ada cairannya dia akan bunyi. Oke, misalkan tadi di sini ya, karena cairan terdistribusi ke bagian samping. Oke, tadi kan Ibu sama Bapak udah notice nih adanya dullness di sini. Berhenti dong. Ya, ditandain di situ. Terus Bapak dan Ibu minta pasiennya, Pak, Bu, coba miring ke arah saya. Nih, apa yang terjadi kalau dia miring cairannya? Nah, cairannya akan kok ke bawah. Cairannya akan naik. Nah, kan tadinya sebelumnya atasnya tanda yang ini apa? Timpani, ya. Atasnya tanda ini timpani sampai dengan dullness. Ketika Bapak dan Ibu minta pasiennya miring ke arah Bapak dan Ibu, apa yang terjadi? Airnya jadi naik. Jadi Bapak dan Ibu tinggal mundurin tangannya ke atas. Ya Allah. Tinggal mundurin tangannya ke atas dari batas yang tadi. Kan tadinya timpani kan ya? Nah, begitu diperkusi lagi ternyata suaranya dullness, berarti dullness-nya pindah, shifting dullness. Udah, selesai. Shifting dullness terdeteksi kalau cairannya berapa? Lebih dari lebih dari 500 cc ya. Gold standarnya tetap ya seperti yang tadi Bu siapa nih namanya bilang USG abdomen ya. Oke, itu tadi ya special prosedur ada 2, shifting dullness dan fluid